Lapisan cahaya semesta. Di kota besar yang tak pernah tidur, hidup Nunu terasa kosong meski gemerlap. Pada usia 35 tahun, ia telah mencapai semua yang pernah ia impikan, apartemen di pusat kota, mobil mewah, dan perusahaan teknologi yang sukses. Namun, setiap pagi ketika ia terbangun, perasaan aneh menyelinap di hatinya. Semua ini untuk apa? Gumamnya, menatap kopi hitam yang hampir dingin di atas meja. Hari-harinya berjalan seperti robot, bangun, rapat, pulang, tidur. Bahkan akhir pekan yang seharusnya penuh kesenangan hanya menjadi pelarian kosong ke restoran mahal atau klub eksklusif. Rekan-rekannya, termasuk Johnny dan Dila, selalu menganggap hidup Nunu sempurna. "Kamu itu kayak punya cheat code buat hidup, Nu," kata Johnny sambil menyesap bir. "Enak banget, tinggal nikmatin." Namun, Nunu hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keberlimpahan materi tidak bisa mengisi kehampaan yang ia rasakan. Segalanya berubah ketika mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hamparan cahaya. Tidak ada bentuk, hanya cahaya hangat yang melingkupinya. Suara lembut terdengar di sekelilingnya. "Cari jawaban di dalam dirimu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Awalnya, ia mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya gangguan akibat kerja terlalu keras. Namun, mimpi itu terus datang, malam demi malam, dengan pesan yang sama. Johnny, yang mendengar cerita ini, menanggapinya dengan santai. "Ah, itu mah tandanya kamu butuh liburan. Gimana kalau kita ke Bali? Ada pantai, ada koktail, ya, kamu tahulah." Namun, bagi Nunu, mimpi itu lebih dari sekadar gangguan. Itu seperti panggilan. Dalam salah satu malam tanpa tidur, Nunu duduk di balkonnya, memandangi gemerlap lampu kota. Di sana, di tengah kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara klakson dari jauh, ia merenung. "Apa gunanya semua ini kalau aku tidak tahu untuk apa aku hidup?" Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia teringat pada seorang kenalan lama, seorang teman kampus yang pernah mengatakan bahwa jawaban atas kehidupan tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam diri sendiri. Mimpi itu, pikir Nunu, adalah petunjuk untuk mencarinya. Keesokan harinya, ia membuat keputusan besar, ia akan meninggalkan kehidupannya untuk sementara waktu dan mencari jawaban. Dila, yang merupakan manajer operasional di perusahaannya, terkejut mendengar keputusan itu. "Bos, maksudnya cuti panjang. Tapi gimana proyek kita yang di Singapura?" tanya Dila panik. "Dila, proyek itu tetap jalan. Aku cuma butuh waktu untuk diriku sendiri," jawab Nunu. "Tunggu, jangan-jangan ini krisis paruh baya." Seloroh Johnny yang baru datang membawa pizza. "Kamu mau beli motor gede juga, Nu?" Nunu hanya tertawa kecil. "Mungkin, tapi aku nggak butuh motor. Aku butuh sesuatu yang lebih besar." Johnny melongo. "Lebih besar, rumah mewah, yah? Atau kamu mau pindah ke Mars kayak Elon Musk?" "Bukan, John. Aku butuh jawaban untuk hidupku." Dengan keyakinan itu, Nunu mengemas barang-barangnya, meninggalkan apartemennya, dan memulai perjalanan menuju desa terpencil yang pernah ia dengar dari seorang teman lama. Keesokan harinya, Nunu memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang penuh rutinitas. Ia berkemas dengan hati-hati, memasukkan hanya beberapa pakaian ke dalam tas ransel yang sudah lama tak digunakan. Dila, manajer operasionalnya, hampir tersedak kopinya saat mendengar keputusan itu. "Bos, serius mau cuti panjang? Terus gimana proyek kita yang di Singapura? Klien pasti protes," katanya sambil mencoba menahan panik. Nunu hanya tersenyum. "Tenang, Dila. Proyek itu bisa jalan tanpa aku. Aku cuma butuh waktu untuk mencari sesuatu." "Sesuatunya apa, bos? Jangan bilang mau ikut workshop healing di Ubud," celetuk Johnny, temannya yang dikenal sering bercanda. "Ini bukan healing, John. Aku cuma butuh jawaban," ujar Nunu sambil menatap serius. "Tunggu, jawaban apa? Hidup kamu udah sempurna, bro. Kalau ini soal krisis paruh baya, bilang aja. Mau aku beliin motor gede sekalian." Johnny menepuk pundaknya. Namun, kali ini Nunu tidak tergoda oleh humor Johnny. Ia sudah bulat dengan keputusannya. Setelah berpamitan singkat dengan teman-teman dan karyawannya, ia naik ke kereta pagi menuju desa terpencil di kaki Gunung Loka,
tempat yang kabarnya penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Perjalanan Nunu memakan waktu berjam-jam. Dari kereta menuju terminal bus, lalu dilanjutkan dengan ojek yang membawanya menyusuri jalan sempit dan berbatu di kaki Gunung Loka. Di sepanjang perjalanan, udara terasa semakin sejuk, dan pemandangan berubah dari gedung-gedung beton menjadi hamparan sawah, hutan hijau, dan pegunungan berkabut. Nunu akhirnya tiba di desa Sukaloka, sebuah tempat kecil yang tampak seperti terjebak dalam waktu. Rumah-rumah tradisional berjajar rapi, dengan anak-anak bermain di jalanan tanah, dan orang tua duduk di balai-balai, berbincang santai. "Selamat datang, Nak," sapa seorang pria tua bernama Pak Agus, kepala desa yang sudah menunggunya. "Jadi ini kamu, yang katanya mencari pencerahan?" Nunu tersenyum kaku. Iya, Pak. Saya mencari sesuatu, tapi belum tahu apa itu." Pak Agus tertawa kecil. "Kamu akan menemukannya di sini, asal sabar. Desa ini sudah membantu banyak orang seperti kamu." Pak Agus lalu mengantar Nunu ke sebuah rumah kayu kecil yang akan menjadi tempat tinggalnya selama di desa. Rumah itu sederhana tapi nyaman, dengan pemandangan langsung ke arah gunung yang megah. Hari pertama Nunu di desa Sukaloka terasa seperti dunia lain. Ia berjalan menyusuri desa, menyapa penduduk setempat. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan keingintahuan. Di salah satu sudut desa, Nunu bertemu dengan Bella, seorang wanita muda yang tampak sedang menjemur kain batik. Bella terlihat sederhana, tapi tatapannya memancarkan ketenangan. "Kamu pasti tamu dari kota, iya?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, saya Nunu," jawabnya kikuk. "Saya di sini untuk mencari sesuatu." Bella mengangguk sambil melipat kain. "Banyak yang datang ke sini dengan tujuan serupa. Tapi hati-hati, kadang yang kita cari itu bukan di luar, tapi di dalam." Lalu ada Ucup, seorang bocah kecil berusia sekitar 10 tahun, yang tiba-tiba menarik lengan Nunu. "Om, mau lihat pohon ajaib nggak?" tanyanya penuh semangat. "Pohon ajaib?" Nunu mengangkat alis. "Iya, pohon yang katanya bisa ngabulin permintaan," seru Ucup, membuat Nunu tertawa kecil. Tak lama, Joni dan Agus datang membawa hasil panen dari ladang. "Jadi kamu sudah mulai diajari legenda desa sama anak-anak, ya?" ujar Agus sambil menepuk bahu Nunu. Mereka semua tertawa, dan Nunu merasa seperti bagian dari keluarga besar yang baru. Meskipun ia belum memahami sepenuhnya apa yang dicarinya, ia merasa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Malam itu, Nunu tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Ucup tentang pohon ajaib. Ia penasaran apakah pohon itu hanya legenda, atau mungkin ada makna yang lebih dalam. Saat pagi tiba, Ucup dengan semangat menawarkan diri untuk menjadi pemandu. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju hutan di luar desa. Udara pagi terasa segar, dan suara burung bersahutan mengiringi langkah mereka. Setelah sekitar 1 jam berjalan, Ucup menunjuk ke depan. "Itu dia, Om," serunya. Nunu tertegun melihat pohon besar menjulang tinggi di tengah hutan. Batangnya lebar dengan akar yang mencengkeram tanah seperti lengan raksasa, dan daun-daunnya yang hijau tampak bercahaya diterpa sinar matahari. Ada aura misterius yang memancar dari pohon itu, seolah ia hidup dan mengamati mereka. Katanya, siapa yang menyentuh batangnya sambil memikirkan keinginan, pohon ini akan memberikan petunjuk, kata Ucup dengan penuh keyakinan. Meski skeptis, Nunu mendekati pohon itu. Ia meletakkan tangannya di batang pohon dan memejamkan mata. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti getaran halus yang merambat ke tubuhnya, dan bisikan samar terdengar di telinganya. "Perjalananmu baru dimulai." Saat Nunu masih memandangi pohon ajaib dengan perasaan takjub, terdengar suara langkah kaki dari balik semak-semak. Seorang pria tua dengan jubah abu-abu muncul, membawa tongkat kayu. Wajahnya dihiasi kerut yang dalam, tapi matanya memancarkan kebijaksanaan. "Selamat datang di pohon ini," sapa pria itu dengan suara tenang. Ucup berbisik pelan pada Nunu, "Itu Eyang Jati, penjaga pohon ini." Katanya dia bisa bicara dengan pohon. Nunu menoleh ke pria itu dengan rasa hormat. "Eyang, apakah benar pohon ini dapat memberikan petunjuk?" Eyang Jati tersenyum kecil. "Petunjuk itu tidak datang dari pohon, melainkan dari dirimu sendiri. Pohon ini hanya membantumu melihat apa yang selama ini kamu abaikan." Nunu merasa bingung tapi juga penasaran. "Tapi, bagaimana caranya?"
Mulailah dengan mendengarkan, ujar Eyang Jati sambil menempelkan telinganya ke batang pohon. Ia lalu memejamkan mata sejenak sebelum berkata, kamu datang ke sini membawa beban, tapi beban itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam hatimu. Kata-kata itu menusuk Nunu. Ia merasa Eyang Jati telah membaca pikirannya. Setelah berbincang dengan Eyang Jati, Nunu duduk bersila di dekat pohon ajaib, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia cari. Angin lembut berhembus, membawa suara gemerisik daun yang seolah berbisik padanya. Eyang Jati memperhatikan Nunu dengan tenang. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanyanya. Nunu menghela napas. Saya merasa kosong, tapi juga penuh. Sulit dijelaskan. Itulah dirimu yang sebenarnya, ujar Eyang Jati. Kadang, kita sibuk mencari jawaban di luar, padahal semua sudah ada di dalam diri kita. Kamu hanya perlu mendengar dengan lebih jernih. Kata-kata itu membuat Nunu merenung lebih dalam. Ia mencoba mendengar suara-suara yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk pikirannya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa yang ia cari bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan kedamaian batin. Terima kasih, Eyang, ucap Nunu sambil menunduk hormat. Eyang Jati tersenyum. Perjalananmu belum selesai, tapi pohon ini telah membantumu membuka pintu pertama. Sisanya adalah langkah yang harus kamu tempuh sendiri. Malam itu, Nunu kembali ke desa dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah sebagian beban yang ia bawa selama ini telah dilepaskan. Keesokan paginya, Nunu bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa segar dan lebih bersemangat. Udara desa Sukaloka terasa lebih hangat di hatinya, dan ia mulai menyadari betapa ia menyukai kesederhanaan tempat ini. Saat berjalan-jalan di sekitar desa, Nunu bertemu dengan Bella yang sedang menyiapkan sarapan di dapur terbuka. Pagi, Mas Nunu. Sudah mulai merasa lebih baik? Tanya Bella sambil tersenyum. Pagi, Bella. Ya, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Mungkin karena pohon ajaib itu, jawab Nunu sambil tertawa kecil. Bella menoleh dengan serius. Pohon itu hanya alat. Perubahan sebenarnya terjadi karena kamu mulai mengenali dirimu sendiri. Kata-kata Bella membuat Nunu berpikir. Ia mulai memahami bahwa setiap orang di desa ini memiliki peran kecil dalam membantunya menemukan makna hidup. Tidak hanya Eyang Jati, tetapi juga orang-orang seperti Bella, Ucup, bahkan Pak Agus yang selalu mengajaknya berbincang sambil menyeruput kopi hitam. Namun, perjalanan Nunu belum selesai. Suatu sore, Pak Agus memanggil Nunu ke balai desa. Di sana, ia bertemu dengan beberapa penduduk, termasuk Joni dan Ucup. Kami butuh bantuanmu, kata Pak Agus. Ada apa, Pak? Tanya Nunu bingung. Pak Agus menjelaskan bahwa ada mata air di hutan yang mulai mengering. Mata air itu adalah sumber utama bagi desa. Sebagai seseorang yang dianggap telah mendapat berkat dari pohon ajaib, penduduk percaya Nunu bisa membantu mencari solusi. Ini bukan tentang kekuatan ajaib, jelas Pak Agus, tapi tentang bagaimana kamu menggunakan kebijaksanaan yang sudah kamu temukan. Nunu merasa ragu, tapi ia menerima tantangan itu. Bersama Joni, Ucup, dan Bella, ia berangkat ke hutan untuk mencari sumber masalah. Perjalanan ini menjadi ujian baru, bukan hanya untuk Nunu, tapi juga untuk rasa kebersamaan dan keberanian mereka. Setelah berjalan cukup jauh, rombongan Nunu akhirnya tiba di lokasi mata air yang dimaksud Pak Agus. Namun, pemandangan di sana mengejutkan mereka. Mata air yang biasanya deras kini tinggal aliran kecil, dan tanah di sekitarnya tampak retak-retak. Kenapa bisa seperti ini? Gumam Bella, menunduk menyentuh tanah. Joni mengamati sekeliling. Mungkin ada yang menyumbat aliran air di atas sana, katanya sambil menunjuk ke arah bukit kecil di hulu. Kalau gitu, kita cek ke sana, usul Nunu. Mereka memanjat bukit kecil itu dengan hati-hati. Ucup, yang selalu penuh rasa ingin tahu, berjalan sedikit di depan. Tiba-tiba, ia berteriak, Om, Kak Bella, sini. Aku nemu sesuatu. Mereka bergegas menghampiri Ucup dan menemukan sebuah batu besar yang tampaknya telah bergeser, menutupi sebagian aliran air. Di sekitar batu itu, ada akar-akar pohon yang terlihat mencengkeramnya. Ini sumber masalahnya, kata Bella sambil mengamati batu besar itu. Nunu mencoba mendorong batu itu, tapi ukurannya terlalu besar. Kita butuh cara lain. Batu ini tidak bisa dipindahkan sendirian, katanya.
Mereka memutuskan untuk kembali ke desa dan meminta bantuan penduduk untuk memindahkan batu tersebut. Dalam perjalanan turun, Nunu terus merenung. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada pelajaran yang ingin disampaikan oleh alam? Setelah kembali ke desa, Nunu dan rombongan menceritakan apa yang mereka temukan di mata air kepada Pak Agus dan para warga. Pak Agus segera mengumpulkan beberapa orang untuk membantu memindahkan batu besar yang menghalangi aliran air. "Kita perlu alat dan tenaga yang cukup," kata Pak Agus sambil mempersiapkan tali tambang dan tuas kayu panjang. Keesokan harinya, sekelompok warga desa, termasuk Joni, Bella, dan Ucup, kembali ke lokasi mata air bersama Nunu. Mereka mulai bekerja sama, mengatur posisi tali dan tuas untuk mencoba memindahkan batu besar itu. "Ayo, semuanya. 1, 2, 3. Seru Pak Agus. Batu itu bergeser sedikit, tapi belum cukup untuk mengembalikan aliran air. Warga tak menyerah. Mereka mencoba lagi, kali ini dengan lebih banyak tenaga. Perlahan, batu itu akhirnya terangkat sedikit, cukup untuk membuka jalan bagi air yang mulai mengalir deras ke bawah. Sorak-sorai menggema di tengah hutan. Nunu dan para warga tersenyum puas, merasa kerja keras mereka terbayar. Setelah pekerjaan selesai, Nunu duduk di tepi mata air, membasuh wajahnya dengan air yang kini mengalir jernih. Ia merasa lega, tetapi juga merenung. "Kenapa kamu diam, Mas?" tanya Bella sambil duduk di sampingnya. "Aku hanya berpikir," jawab Nunu. "Terkadang masalah kita seperti batu ini, terlihat besar dan sulit dipindahkan. Tapi, jika kita mau bekerja sama dan berpikir dengan tenang, semua pasti ada solusinya." Bella tersenyum. "Itu pelajaran bagus. Mungkin ini juga cara alam mengajari kita untuk saling membantu." Nunu mengangguk, merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perjalanan ke desa Sukaloka tidak hanya membantunya menemukan jawaban atas pertanyaan hidupnya, tetapi juga membuatnya lebih menghargai arti kebersamaan dan harmoni dengan alam. Setelah berhasil memulihkan aliran mata air, warga desa Sukaloka memutuskan untuk mengadakan perayaan sederhana sebagai bentuk rasa syukur. Di alun-alun desa, mereka memasang lampu-lampu lentera, meja-meja kayu dipenuhi makanan tradisional, dan suara tawa anak-anak menggema di udara. "Mas Nunu, ini berkat kamu juga, loh," ujar Ucup sambil menggigit sate ayamnya. Nunu tersenyum. "Bukan hanya aku, Ucup. Ini hasil kerja keras semua orang." Pak Agus naik ke podium sederhana yang dibuat dari tumpukan kayu, lalu berbicara dengan lantang, "Hari ini kita tidak hanya memulihkan mata air, tapi juga membuktikan bahwa dengan kebersamaan, kita bisa melewati segala rintangan." Sorak-sorai menggema. Nunu, yang berdiri di samping Bella, merasa hangat di hatinya. Malam itu, ia tidak hanya merasa menjadi bagian dari desa, tetapi juga menemukan keluarga baru yang mendukung dan menginspirasi. Setelah perayaan usai, Nunu memutuskan untuk menghabiskan waktu terakhirnya di desa dengan berjalan-jalan ke hutan seorang diri. Ia kembali ke pohon ajaib tempat semuanya dimulai. Di bawah pohon itu, ia duduk bersila dan mengingat perjalanan yang telah ia lalui, keraguannya, nasihat Eyang Jati, tantangan mata air, dan kerja sama warga desa. Semua itu membentuk bagian penting dari perubahan dalam dirinya. "Terima kasih," bisiknya ke arah pohon. Seolah mengerti, angin lembut berhembus, menggoyangkan daun-daun yang bercahaya. Keesokan harinya, Nunu pamit kepada para warga dengan berat hati. Bella, Joni, dan Ucup mengantarnya sampai ke batas desa. "Jangan lupa datang lagi, ya, Mas," ujar Bella sambil melambaikan tangan. Nunu mengangguk. "Tentu, dan terima kasih untuk semuanya. Kalian telah mengubah hidupku." Dengan langkah pasti, Nunu kembali ke kota, membawa pelajaran hidup yang tidak hanya mengubah pandangannya terhadap dunia, tetapi juga dirinya sendiri. Sekembalinya ke kota, Nunu merasakan perbedaan yang tajam. Jalanan ramai dengan suara klakson dan hiruk-pikuk orang-orang yang terburu-buru. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kebisingan kota yang dulu membuatnya stres, kini terasa seperti melodi baru, melodi yang mengajarkan kesabaran. Saat tiba di apartemennya, Nunu membuka jendela dan menghirup udara dalam-dalam. Kota ini mungkin penuh tekanan, tetapi Nunu merasa ia telah membawa kedamaian Sukaloka bersamanya. Hari pertama di kantornya setelah pulang, teman-temannya menyambutnya dengan antusias. Nunu, kok kelihatan beda?
Liburan di mana sih? Tanya Dila, teman kerjanya yang cerewet. Nunu tersenyum. Ke desa kecil, namanya Sukaloka. Banyak belajar hal baru di sana. Dila memutar matanya. Pasti belajar hal yang aneh-aneh lagi ya, kamu kan suka begitu. Namun, Nunu hanya tertawa. Ia tahu, bukan orang lain yang harus memahami perubahannya, tetapi dirinya sendiri. Salah satu pelajaran terbesar yang ia terapkan adalah mengelola stres. Di tengah deadline dan tekanan pekerjaan, Nunu mulai mengajak timnya untuk bekerja sama lebih baik. Jangan pikirkan hasil akhirnya saja. Nikmati prosesnya, ujarnya saat rapat kecil dengan tim. Awalnya, beberapa orang bingung. Tapi, perlahan, suasana di tim berubah. Mereka mulai bekerja dengan lebih santai, tetapi tetap fokus. Nunu menjadi inspirasi kecil di tempat kerjanya, meskipun ia tidak pernah mengharapkan pengakuan. Di malam hari, Nunu sering duduk di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang yang sedikit terlihat di langit kota. Ia sering teringat pada Eyang Jati dan pohon ajaib di Sukaloka. Hari-hari berlalu, dan Nunu mulai menerapkan filosofi hidup yang ia pelajari di Sukaloka ke lebih banyak aspek kehidupannya. Suatu sore, ia berjalan-jalan di taman kota, memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Beberapa tampak asyik berbicara di telepon, yang lain sibuk mengejar anak-anak mereka. Tapi ada satu pemandangan yang membuatnya berhenti, seorang pria tua sedang memberi makan burung-burung dengan senyum tenang di wajahnya. Nunu mendekat, lalu duduk di bangku yang sama. "Pak, apa yang membuat Bapak terlihat begitu bahagia?" tanyanya. Pria itu tersenyum. "Ketenangan itu bukan dari luar, Nak. Itu dari dalam. Seperti burung-burung ini, mereka tidak peduli apakah orang memperhatikan atau tidak. Mereka hanya hidup." Kata-kata pria itu mengingatkan Nunu pada Eyang Jati. Ia merasa alam sedang mengajaknya berbicara lagi, meskipun kali ini melalui manusia. Nunu memutuskan untuk berbagi inspirasi yang ia dapatkan. Ia mulai mengadakan pertemuan kecil bersama teman-temannya di akhir pekan, membahas bagaimana hidup selaras dengan alam dan menemukan harmoni dalam kesibukan kota. "Ini bukan soal meninggalkan kota dan pergi ke desa," katanya pada suatu sesi. "Tapi soal membawa kedamaian dari dalam diri kita kemanapun kita pergi." Dila, yang awalnya skeptis, mulai mengikuti pertemuan itu secara rutin. "Aku rasa ada benarnya juga, Nu. Aku merasa lebih tenang belakangan ini," katanya. Perlahan, pertemuan-pertemuan kecil yang diadakan Nunu berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Ia mulai mengundang pembicara dari berbagai latar belakang, seperti ahli lingkungan, psikolog, hingga seniman, untuk berbagi pandangan tentang harmoni dalam kehidupan modern. Komunitas itu diberi nama Harmoni Semesta, terinspirasi oleh perjalanan Nunu di Sukaloka. Pertemuan rutin mereka tak hanya membahas isu-isu besar, tetapi juga langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sehari-hari, seperti mengurangi sampah, menanam tanaman di rumah, atau meluangkan waktu untuk meditasi. "Apa yang kita lakukan bukan untuk mengubah dunia dalam semalam," kata Nunu dalam salah satu sesi. "Tapi untuk menciptakan gelombang kecil yang akan terus menyebar, menyentuh lebih banyak orang." Semangat itu menular. Teman-temannya, termasuk Dila, Bella, dan Ucup, mulai terlibat aktif. Bahkan Joni, yang awalnya hanya ikut-ikutan, kini menjadi salah satu penggerak utama. Suatu hari, seorang peserta komunitas bernama Rani mendekati Nunu setelah sesi diskusi. "Mas Nunu, saya ingin berterima kasih. Sejak bergabung dengan komunitas ini, saya merasa hidup saya lebih bermakna. Saya dulu selalu merasa tertekan dengan pekerjaan, tapi sekarang saya bisa menemukan cara untuk tetap tenang." Nunu tersenyum. "Terima kasih juga, Rani. Yang penting, kita tidak berhenti belajar dan berbagi." Kata-kata Rani membuat Nunu tersadar bahwa dampak dari apa yang ia mulai jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sukaloka telah mengubah dirinya, dan kini ia membawa perubahan itu ke lebih banyak orang. Malam itu, setelah sesi pertemuan selesai, Nunu pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Ia membuka jendela apartemennya, memandang keluar ke arah kota yang berkilauan di malam hari. Di kejauhan, ia melihat bintang-bintang yang samar-samar terlihat di langit. Perjalanan ini belum selesai, gumamnya. Ia sadar, apa yang ia lakukan hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memahami dan berbagi harmoni semesta. Saat ia memejamkan mata,
ia kembali teringat pada Eyang Jati dan pesan-pesan bijaknya di Sukaloka. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat pohon ajaib yang kembali memancarkan cahaya terang, seolah memberi restu atas langkah-langkah yang telah ia ambil. Beberapa hari kemudian, Nunu menerima surat dari Bella, yang dikirim langsung dari Sukaloka. Isinya sederhana namun bermakna. Mas Nunu, desa kami sekarang jauh lebih hidup. Mata air tetap mengalir, dan kerjasama di antara warga semakin erat. Kami tidak akan melupakan pelajaran yang kau tinggalkan di sini. Sukaloka selalu akan menjadi rumahmu. Bella. Surat itu membuat Nunu tersenyum lebar. Ia merasa terhubung kembali dengan Sukaloka, dan surat itu seperti pengingat bahwa apapun yang ia lakukan sekarang, akarnya selalu kembali ke desa itu. Hari demi hari, Nunu melanjutkan kegiatannya di kota, menyebarkan filosofi Sukaloka ke lebih banyak orang. Ia tidak hanya menemukan cara untuk menyeimbangkan hidupnya, tetapi juga membantu orang lain melakukannya. Nunu memahami bahwa perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang memiliki akhir. Ia adalah proses berkelanjutan untuk memahami diri sendiri, alam, dan orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap langkah kecilnya, ia menemukan lapisan baru dari semesta, lapisan yang penuh dengan keindahan, makna, dan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Nunu menerima kabar bahwa sebuah desa di pelosok lain sedang menghadapi masalah yang mirip dengan Sukaloka dahulu, kekeringan dan kurangnya kebersamaan di antara warga. Tanpa ragu, Nunu memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut bersama beberapa anggota komunitas Harmoni Semesta, termasuk Dila, Joni, dan Ucup. Perjalanan itu penuh tantangan. Jalanan rusak, hujan deras, dan rasa lelah menguji semangat mereka. Namun, saat mereka tiba di desa bernama Sungai Lestari, mereka disambut dengan tatapan penuh harap dari para warga. Kami dengar kalian berhasil membawa perubahan di Sukaloka, ujar kepala desa. Kami berharap kalian bisa membantu kami menemukan jalan keluar. Nunu mengangguk. Kami tidak datang membawa solusi instan. Tapi kami datang untuk belajar bersama dan bekerja sama. Di Sungai Lestari, Nunu dan timnya menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memahami masalah yang dihadapi desa tersebut. Mereka bekerja sama dengan warga untuk mencari sumber air baru, mengadakan diskusi tentang pentingnya kerjasama, dan bahkan memulai program menanam pohon di sekitar desa. Suatu malam, saat duduk bersama di bawah langit penuh bintang, Joni berkata, Nunu, aku nggak pernah ngangka hidupku bakal berubah kayak gini. Aku dulu cuma mikir soal diriku sendiri. Sekarang, aku merasa hidupku punya tujuan. Nunu menepuk bahunya. Kita semua sedang belajar, John. Semesta selalu punya cara untuk mengajarkan kita hal-hal yang penting. Setelah berbulan-bulan bekerja bersama, Sungai Lestari mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Mata air yang ditemukan kini mengalir dengan jernih, dan desa yang dulu gersang mulai hijau kembali. Anak-anak bermain di sekitar, dan para petani kembali ke ladang mereka dengan semangat baru. Pada malam perayaan, warga desa mengadakan pesta kecil untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Nunu dan timnya. Ada makanan khas desa, musik tradisional, dan tawa yang mengisi udara. Mas Nunu, kata kepala desa, apa yang kalian lakukan lebih dari sekadar membantu kami menemukan air. Kalian mengingatkan kami untuk bekerja sama dan tidak menyerah. Nunu tersenyum. Sebenarnya, kalian yang mengajarkan kami arti ketulusan dan kerja keras. Terima kasih telah menerima kami. Malam itu, Nunu duduk di tepi sungai yang kini mengalir dengan deras. Ia memejamkan mata, merasakan angin malam yang sejuk. Dalam keheningan itu, ia kembali merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia teringat kata-kata Eyang Jati, semesta selalu bicara, nak, tapi hanya mereka yang mendengar dengan hati yang mampu memahami. Nunu menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang menemukan makna hidupnya sendiri. Setelah beberapa hari perayaan, Nunu dan timnya berpamitan kepada warga Sungai Lestari. Dengan air mata haru, kepala desa dan para warga melepas mereka. Kami akan merawat desa ini seperti yang kalian ajarkan, kata salah seorang warga. Dan kami akan selalu mengingat Sungai Lestari sebagai tempat penuh inspirasi, balas Nunu. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Dila berbicara, kamu tahu, Nunu. Setiap kali aku ikut proyek seperti ini, aku merasa ada bagian dari diriku yang tumbuh. Joni menimpali dengan senyuman lebar,
aku malah merasa ototku yang tumbuh gara-gara kebanyakan menggali tanah. Semua tertawa. Namun, dalam tawa itu, Nunu merenung. Sukaloka dan Sungai Lestari telah menjadi simbol perjalanan hidupnya. Tapi ia tahu bahwa masih banyak tempat di luar sana yang membutuhkan sentuhan harmoni. Sekembalinya ke kota, Nunu menginisiasi program baru dalam komunitasnya, Jejak Harmoni, yang bertujuan untuk menjangkau desa-desa lain yang membutuhkan bantuan. Ia mengumpulkan dana, relawan, dan sumber daya dengan semangat yang sama seperti saat ia memulai di Sukaloka. Dalam waktu singkat, program itu mendapat perhatian luas. Media lokal meliput kegiatan mereka, dan banyak orang mulai bergabung. Namun, Nunu tetap rendah hati. Ia selalu berkata, "Kami bukan pahlawan. Kami hanya orang biasa yang ingin berbagi." Seiring berjalannya waktu, nama Jejak Harmoni semakin dikenal. Banyak desa yang awalnya skeptis mulai membuka pintu untuk menerima bantuan dari program tersebut. Tak hanya itu, berbagai komunitas dari kota lain mulai mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Nunu dan timnya. Salah satu momen paling berkesan terjadi ketika sebuah desa bernama Cahaya Alam mengundang mereka. Desa ini berada di daerah terpencil dengan akses yang sulit. Meski penuh tantangan, tim Nunu berhasil tiba dan menyaksikan bagaimana semangat kerja sama perlahan tumbuh di antara warga desa. "Mereka datang jauh-jauh untuk membantu kita," ujar seorang anak muda desa itu. "Kalau mereka saja bisa bekerja keras, kenapa kita tidak?" Perubahan itu terasa nyata. Warga desa mulai menanam lebih banyak pohon, mengelola sumber daya air dengan bijak, dan membangun kembali hubungan yang harmonis di antara mereka. Pada suatu hari, saat Nunu sedang bersantai di komunitasnya, ia menerima panggilan telepon dari Bella di Sukaloka. "Mas Nunu, aku ingin mengundangmu kembali ke desa. Eyang Jati ingin bertemu denganmu. Katanya ada sesuatu yang penting untuk disampaikan." Mendengar itu, hati Nunu bergetar. Ia segera menyusun rencana untuk kembali ke Sukaloka, kali ini dengan beberapa anggota komunitasnya. Saat tiba di Sukaloka, Nunu merasakan suasana desa yang jauh berbeda. Kehijauan yang dulu hanya angan-angan kini menyelimuti seluruh wilayah. Anak-anak bermain riang di bawah pohon rindang, dan warga menyambut mereka dengan penuh kehangatan. "Mas Nunu, lihat ini," seru seorang anak sambil menunjuk pohon besar di tengah desa. Itu adalah pohon yang mereka tanam bersama dulu, kini tumbuh dengan kokoh dan memberikan keteduhan bagi banyak orang. Nunu hanya bisa tersenyum haru. Pohon itu bukan hanya simbol kehidupan baru bagi desa, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Di rumah Eyang Jati, suasana penuh keheningan. Sang kakek tua duduk di depan, menatap Nunu dengan senyuman bijak. "Eyang senang kau datang kembali, Nak," ujar Eyang Jati. "Perjalananmu panjang, tapi masih ada banyak yang harus kau pelajari." Nunu mengangguk. Apa yang ingin Eyang sampaikan? Eyang Jati menghela napas, lalu berkata, "Semesta ini seperti pohon besar, Nunu. Akarnya saling terhubung, tapi cabangnya tumbuh ke segala arah. Tugasmu adalah menjaga keseimbangan itu, agar akar tidak kehilangan kekuatannya, dan cabang tidak saling bertabrakan." Nunu merenung mendalam. Pesan itu terasa seperti kunci terakhir dalam perjalanan spiritualnya, sebuah panggilan untuk terus menjaga harmoni, tidak hanya dalam hidupnya tetapi juga dalam dunia yang lebih luas. Setelah percakapan panjang dengan Eyang Jati, Nunu merasa ada sesuatu yang harus dilakukannya. Bersama tim dan warga desa, ia memutuskan untuk menjadikan pohon besar di tengah desa sebagai simbol resmi Sukaloka. Mereka membangun taman kecil di sekitarnya, lengkap dengan bangku-bangku sederhana untuk duduk. Di bawah pohon itu, mereka menempatkan papan kecil bertuliskan, "Di sini tumbuh harapan, kerjasama, dan cinta kasih. Sukaloka, rumah semesta kita semua." Saat peresmiannya, warga berkumpul, termasuk anak-anak yang dulunya bermain di sekitar pohon itu. Semua menyanyikan lagu-lagu tradisional yang membawa kehangatan dan rasa syukur. Setelah acara selesai, Nunu berdiri sendirian di bawah pohon, mengamati bayangan dedaunannya yang menjulur melindungi seluruh desa. Dila menghampiri dari belakang. "Kamu tahu, Nunu, perjalananmu ini seperti pohon ini juga. Akar-akarnya sudah menyentuh banyak orang." Nunu tersenyum. Tapi cabang-cabangnya baru saja mulai tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan belum berakhir. Masih banyak tempat yang menanti disentuh oleh harmoni semesta.
Sukaloka hanyalah awal dari langkah-langkah panjang yang akan ia ambil. Setelah perayaan di Sukaloka, Nunu menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah membawa semangat yang sama ke tempat lain. Bersama timnya, ia merancang program baru yang disebut Jejak Harmoni Nusantara. Tujuannya sederhana tetapi penuh tantangan, menyebarkan filosofi Sukaloka ke seluruh negeri. Program ini melibatkan pelatihan kepada komunitas desa lain tentang pengelolaan sumber daya alam, membangun hubungan antar warga, dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional. Dukungan datang dari berbagai pihak, mulai dari universitas hingga organisasi lingkungan. Mimpi kita tidak lagi hanya untuk satu desa, ujar Nunu pada timnya di pertemuan pertama. Kita ingin membangun sebuah jaringan desa yang saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, tim Nunu berhasil melatih 3 desa baru. Salah satunya adalah Desa Telaga Biru, yang memiliki masalah kekeringan. Dengan inspirasi dari Sukaloka, warga desa itu mulai menggali mata air lama dan menanam pohon di sekitar telaga yang hampir kering. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu setahun, Telaga Biru berubah menjadi pusat pertanian kecil, dan desanya menjadi lebih makmur. Dila mencatat di jurnalnya, semua ini dimulai dari Sukaloka, dan kini pohon harapan telah tumbuh di Telaga Biru. Dari Telaga Biru, perjalanan Nunu dan timnya terus berlanjut. Desa demi desa, mereka menyebarkan pesan harmoni. Di setiap tempat, mereka belajar bahwa semesta memiliki cara unik untuk mengajarkan kehidupan. Di Desa Gunung Pelangi, mereka bertemu Agus, seorang petani yang percaya bahwa warna-warna pelangi di langit adalah tanda restu dari leluhur. Dengan bantuan tim, Agus mengembangkan teknik pertanian organik yang mengandalkan siklus alam, dan dalam waktu singkat, desa itu menjadi contoh keberlanjutan. Di Desa Hutan Perak, mereka bertemu Bella, seorang pemahat kayu yang mengubah kayu mati menjadi karya seni penuh makna. Bella berkata kepada Nunu, kayu yang mati bukan akhir, melainkan awal cerita baru. Kata-kata itu menjadi simbol bagi Nunu, setiap perjalanan, seperti setiap pohon yang tumbang, selalu memberikan ruang untuk kehidupan baru. Semakin jauh perjalanan mereka, semakin Nunu menyadari bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Di setiap desa, ia melihat semangat yang sama, cinta pada tanah, kehidupan, dan hubungan antar warga. Semesta bukan hanya tentang bintang-bintang di langit, ujar Nunu suatu malam saat berdiskusi dengan timnya di bawah pohon besar. Tapi juga tentang bagaimana kita saling terhubung di bawah cahaya yang sama. Beberapa tahun kemudian, Nunu berdiri di puncak bukit yang menghadap Sukaloka. Di kejauhan, pohon besar yang menjadi simbol desa itu masih berdiri kokoh. Namun kini, banyak hal telah berubah. Sukaloka bukan lagi sebuah desa kecil yang terisolasi, melainkan pusat dari gerakan harmoni yang telah menjangkau banyak desa lain. Johnny, yang kini menjadi sahabat setia dalam perjalanan ini, menghampiri. Kamu sadar nggak, Nu? Semua ini berawal dari satu langkah kecil waktu kamu bingung nyari arti hidup. Nunu tersenyum. Mungkin semesta memang cuma butuh kita untuk memulai. Sisanya, semesta sendiri yang bekerja. Mereka berdua berdiri dalam keheningan, menikmati pemandangan yang membentang di depan mereka. Desa-desa yang pernah mereka kunjungi kini terhubung, seperti rantai yang saling memperkuat. Sebelum kembali ke desa, Nunu menulis catatan terakhir di jurnalnya. Perjalanan ini bukan hanya tentang aku atau desa-desa yang kami temui. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana semesta memberikan pelajaran yang sama di tempat yang berbeda. Kita semua terhubung, seperti akar-akar pohon yang tak terlihat tetapi kuat. Harmoni bukan tujuan akhir, ia adalah perjalanan yang terus berlangsung. Beberapa minggu setelah kunjungan ke bukit itu, Nunu menghadiri sebuah konferensi nasional tentang keberlanjutan yang diadakan di ibu kota. Di panggung besar, ia membagikan cerita perjalanannya dari Sukaloka hingga desa-desa lain yang kini terhubung. Keajaiban semesta bukan hanya tentang bintang-bintang atau galaksi jauh, ujar Nunu kepada hadirin. Keajaiban itu ada di sekitar kita, dalam hubungan manusia, dalam kerjasama, dan dalam harmoni yang kita bangun bersama. Semua dimulai dari satu langkah kecil. Suaranya bergetar saat ia menyampaikan pesan terakhir, mari kita menjadi bagian dari perubahan ini. Bukan hanya untuk desa-desa, tetapi untuk seluruh dunia. Sorakan meriah memenuhi ruangan, dan Nunu tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian.
Ketika kembali ke Sukaloka, Nunu menemukan bahwa pohon besar di desa itu kini telah dihiasi dengan papan kayu kecil yang ditulisi harapan dan doa dari penduduk desa. Di bawah pohon, ada sebuah kursi sederhana yang biasa ia duduki saat berbicara dengan Eyang Jati. Ia duduk di sana, memejamkan mata, dan membiarkan angin lembut membawa pesan semesta ke dalam dirinya. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini adalah awal dari harmoni yang lebih besar. Langit di atas Sukaloka berwarna keemasan, dan semesta terasa tersenyum padanya. Selesai.